Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah bahwa damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan saudara. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom yang dicintai oleh Yesus Kristus, dan pada kali ini kita akan melihat tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu dahsyat dan luar biasa. Namun ada satu hal yang sepertinya itu tidak terlihat, tapi ini sangat penting sekali untuk membuat kita semua ini sampai ke tujuan di dalam destiny yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Ini adalah tentang urusan hati. Itulah sebabnya kita akan berbicara pada saat ini tentang 4 hal yang meracuni hati manusia. Ya, hati kita itu mesti berhati-hati karena akan ada sesuatu yang bisa memberikan dampak yang buruk di dalam hati tersebut. Itulah sebabnya apa-apa saja yang dapat meracuni hati kita. Karena di sini kita akan melihat bahwa di dalam Yesus Tuhan sediakan yang sempurna, namun di dalam hati kita perlu kita untuk bawa seperti apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Jangan sampai teracuni itu hati. Jangan sampai ada hal-hal buruk yang ada di luar yang dapat mempengaruhi hati sehingga menjadi terluka, menjadi tercemar, menjadi tidak murni, bahkan menyimpan sebuah kepahitan. Itulah sebabnya pada saat ini juga kita akan datang kepada Yesus Kristus dengan hati yang percaya, dengan hati yang melihat bahwa di dalam Yesus kita melihat kemenangan yang luar biasa. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, berbicaralah pada kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rancangan yang sempurna, kami tahu Engkau punya destiny yang dahsyat. Oleh sebab itu, melalui firman yang kami terima ini, membuat kita semua dapat sampai ke dalam tujuan seperti yang telah Tuhan sediakan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesus berkata tentang hati adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Ya, kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan atau yang terucap itu berasal dari hati. Nah, namun saudara bisa melihat di dalam firman juga mengatakan sesuatu yang keluar dari hati itu bisa menghasilkan pikiran yang jahat. Saudara tahu yang ingin saya coba sampaikan dalam diri kita semua adalah tentang Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata begini. Hati itu penuh dusta, melebihi segala hal dan sangat jahat. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Anda lihat, siapa yang dapat mengetahui hati? Siapa yang dapat mengetahui hatinya pasangan kita? Nah, di sini kita mesti menyadari bahwa hati, heart, it is difficult to understand. Sulit untuk dipahami. Terkadang sulit untuk dikendalikan. Terkadang tiba-tiba sesuatu yang seperti gunung vulkanik. Semua hening tiba-tiba meledak. Sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba pasangan minta ingin cerai. Padahal semua baik-baik. Tiba-tiba anak nilainya turun. Sulit untuk diatur. Lah ini ada apa? Padahal seakan-akan di permukaan itu semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba memiliki kebiasaan yang menghancurkan. Nah, diselidiki ternyata itu asalnya dari hati yang telah teracuni. Nah, sekarang di sini lihat. Kita mesti menjaga hati. Seperti apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Melalui anugerah Yesus Kristus itu ya dan amin tersedia buat kita. Nah sekarang kita mesti menyadari ada 4 hal yang dapat meracuni hati kita. Racun hati yang pertama adalah guilt atau rasa bersalah. Saudara bisa melihat ini adalah racun hati yang pertama. Dari mana ini bisa muncul? Dari hasil perbuatan salah yang kita telah lakukan. Sehingga muncul rasa bersalah. Nah, Anda bisa melihat di sini
Tiba-tiba kita merasa tertuduh. Tiba-tiba kita merasa seperti terintimidasi. Tiba-tiba seakan-akan merasa tertekan. Nah, dia mencoba untuk menyembuhkan hati itu. Namun karena teracuni karena rasa bersalah, menjadi tidak murni lagi itu hatinya. Menjadi tertuduh bukan? Tidak jadi solid lagi itu hati. Dengan cara bagaimana orang pada umumnya? Berbuat baik. Sudahlah, supaya saya ini bisa bebas. Ya, kesalahan saya dapat diampuni, saya mau baik-baik sama orang itu. Tapi nyatanya begini, seberapa baik perbuatan yang telah kita lakukan tidak akan dapat menyingkirkan guilt, rasa bersalah yang kita miliki. Oh ya, memang benar karena semua perbuatan kita tidak dapat menebus kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang itu atau kepada diri kita sendiri. Nah, solusi dari Yesus ini apa? Anda lihat ini ya, kalau didiamkan gini terus, hati yang dibungkus dengan rasa bersalah, itu hati itu akan teracuni. Maka dari itu ini mesti ada obatnya. Obatnya satu saya mau berkata adalah Yesus Kristus telah mematahkan dosa. Anda terima Yesus. Begitu saudara terima Yesus, ini lihat, semua guilt, semua rasa bersalah itu dihapuskan. Bukan dengan perbuatan, tapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Maka hidup saudara adalah hidup yang baru. Ketika Anda berjumpa dengan orang itu, engkau tidak ada lagi rasa tertuduh. Engkau tidak ada lagi rasa tertekan. Semuanya kesalahan yang merah seperti kermisi dihapus seperti salju putihnya. Yohanes 1 ayat 29 berkata, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Elohim, lihat ya, menghapus dosa dunia. Nah, saya di sini ingin mengajak Anda dan saya di sini untuk melihat tentang apa yang sudah Tuhan sediakan. Mau sampai kapan hati kita ini berada dalam kondisi teracuni? Mau sampai kapan kondisi hati kita ini menjadi kotor oleh karena rasa bersalah? Hari ini saya mau bertanya pada saudara, rasa bersalah seperti apa yang engkau miliki hingga hari ini? Harusnya tidak ada. Detik ini juga saudara adalah ciptaan yang baru. Engkau bisa berani, engkau bisa melihat di dalam Yesus Kristus engkau punya masa depan yang sempurna. Racun hati yang kedua adalah saya sebut ini ya, anger atau amarah. Ini beda dengan marah. Marah itu kalau ada orang yang dimana kira-kira anak ya tidak nurut gitu, kita marah. Atau mungkin kita kasih perintah orang tidak mengerjakan tepat seperti yang kita minta, kita marah. Nah ini beda. Nah ini adalah amarah. Amarah itu apa? Amarah itu yang dimana berkepanjangan. Kalau marah kan cuma sesaat saja. Tapi kalau amarah ini panjang sekali sampai membuat hati itu menjadi sakit. Nah, akar dari amarah ini adalah karena ada sesuatu yang diambil. Kenapa dia sampai sedemikian rupa? Karena dia merasa seperti ada sesuatu yang diambil dari dirinya dia. Sehingga dia bukan marah tapi amarah. Amarah ini menghasilkan kepahitan. Kepahitan ini membuat dia merasa tidak terima. Sehingga kepahitan tersebut selalu akan membuat dia ini meracuni dirinya sendiri. Bayangkan saudara, orang kan kalau misal orang pahit itu adalah dia pahit sama orang, dia mau orang itu ada kenapa-napa, dia mau supaya orang itu seakan-akan mengalami suatu malapetaka musibah, tapi yang minum racun adalah dirinya dia sendiri. Gimana bisa? Oleh sebab itu saya mau berkata, ini adalah racun hati yang kedua, amarah. Amarah yang menuntun dia kepada yang namanya menjadi pahit dalam diri kita. Itulah sebabnya pada hari ini, apakah saudara pahit dengan teman Anda pahit dengan pasangan saudara, engkau amarah sehingga engkau betul-betul tidak bisa melupakan tentang kejadian yang telah terjadi pada saat itu. Karena saya melihat ada di dalam masa pandemi begini, banyak seringkali semua rancangan yang sudah ditata sedemikian rupa, itu semuanya tidak terjadi seperti yang diharapkan. Ekspektasi dengan realita ini seperti pinang yang tidak ada belahnya. Anda lihat di sini, semuanya berubah itu rencana.
Harusnya dia bayar tepat waktu, molor sampai berapa bulan. Harusnya dia janji, tapi molor sampai terjadi entah mau sampai kapan. Anda lihat ini di mana orang yang amarah, ini adalah racun hati yang kedua. Ini akan memberikan hatinya dia ini menjadi teracuni. Apakah saudara mau meracuni hati diri kita sendiri? Tentunya tidak. Toh. Lalu solusi dari Yesus itu apa? Satu, lepaskan pengampunan. Karena Tuhan telah mengampunin kita, maka kita lepaskan pengampunan. Selesai. Karena saya percaya dalam Yesus, kita semua tidak ada lagi yang kita bisa pegang di dunia ini. Karena kita dalam Yesus, kita adalah orang merdeka. Anda lihat di sini, lepaskan pengampunan dan biarkan damai sejahtera Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita semua. Di dalam Efesus 4 ayat 31 berkata, buanglah segala kepahitan, lihat ya, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, lembut hati, dan saling mengampuni. Sebagaimana lihat ini ya, Kristus juga telah mengampuni. Anda sudah diampuni oleh Yesus? Kalau saudara berkata, saya sudah diampuni, maka lepaskan pengampunan. Saya ingat cerita bagaimana opa saya, suatu saat dia punya orang yang berhutang kepadanya. Ditagih, gak bisa bayar. Nanti, ditagih, janjinya minggu depan. Minggu depan ditagih, juga molor dan molor dan molor terus. Suatu saat, opa saya masuk ke tempat di mana dia bekerja. Sampai di kantornya dia, datang, kaget orangnya ngeliat opa saya. Dulu, ada Pak Alek di sini. Ini mau nagih hutang ini. Ya memang tujuannya mau nagih kan. Hutangnya mana? Bayar segera. Akhirnya masukkan ke kantor tersebut. Pintunya ditutup, jebret. Mungkin dia cerita dikunci. Supaya orang tuh yang punya hutang itu gak bisa kabur, gak bisa lari. Gak bisa pamit. Ntar ya saya ke belakang toilet tiba-tiba hilang gitu. Tidak. Nah akhirnya yang terjadi, opa saya berkata, kapan ini mau bayar? Belum ada duit. Nah ini mau kapan bayarnya, sudah sekian waktu ini. Masih ya, nanti masih diputar uangnya, terus belum ada. Dengan nada agak tinggi, kakek saya ini opa berkata, kapan mau bayar? Masih belum ya, nanti ya kalau ada duit. Dengan suara lebih agak keras berkata, bisa bayar apa tidak? Tidak bisa saya. Anda tahu yang dilakukan? Opa saya langsung berkata, ya sudah. Loh, maksudnya, ya sudah, nggak bisa bayar toh. Ya nggak bisa saya, ya sudah. Jadi bayarnya gimana? Ya sudah, nggak usah bayar. Kaget orangnya, tuh. Jadi seakan-akan dilepaskan sedemikian rupa. Sudah lihat hari itu, opa saya berkata, memang ada seperti yang hilang dalam diri saya. Ini uang besar ini. Tapi malam itu dia bisa tidur dengan tenang. Bisa tidur dengan nyenyak. Solusinya satu, lepaskan pengampunan. Nah terus kalau dilepaskan begitu, saya dapat duit dari mana? Sedangkan itu uang dibawa sama orang. Yang saya tahu satu hal adalah Tuhan bisa pakai siapapun dan siapapun dengan cara Tuhan untuk mengganti berlipat kali ganda pada kita yang dicintai oleh Yesus. Apakah saudara percaya bahwa Anda dicintai oleh Yesus? Maka percayalah Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Bukan cuma dari orang itu saja. Justru kadang-kala kita mesti kasihan pada dia. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anaknya Yesus. Punya keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih sempurna, yang lebih daripada apapun. Justru kita berkati. Saya yakin sekali saudara bahwa yang hilang akan diganti kembali. Yang rusak akan dipulihkan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat kesaksian yang kita sampaikan kepada orang banyak. Amin. Racun hati yang ketiga adalah saya sebut greed atau tamak. Coba lihat dalam satu ayat Lukas 12 ayat 15 berkata begini. Dia berkata lagi kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Sebab hidup seseorang tidak tergantung dari berlimpahnya kekayaan yang menjadi miliknya. Berarti di sini ada yang disebut sebagai tamak. Dan ini adalah racun hati yang ketiga. Apabila tamak ini membungkus hati kita, ini akan menghasilkan racun yang begitu busuk. Saya sebut begitu saudara. Kenapa? Karena tamak ini bisa tinggal dalam diri kita, tapi kita tidak sadar.
Ini bisa tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Namun kita tidak mendeteksinya. Tapi ini akan menghasilkan penyakit hati yang buruk dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam keluarga kita. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kata ini jarang dikupas, jarang untuk diulas. Tapi tanpa sadar orang hidup di dalam keadaan semacam itu. Nah, ini bahaya sekali. Ini adalah racun hati yang ketiga. Nah, terus gimana hasilnya? Saudara lihat solusinya satu. Solusi dari Yesus adalah generous giving. Supaya kita tidak teracuni oleh yang namanya ketamakan. Maka karena Tuhan telah memberkati kita. Berkat yang dari Tuhan ini kita bawa untuk kita salurkan kepada orang-orang lain. Generous giving. Karena tamak ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Orang yang tamak ini sudah punya tapi minta terus. Anda lihat ini sama seperti laut mati. Jadi di Israel ini ada satu tempat yang namanya Danau Galilea dan Laut Mati. Anda lihat di sini, Laut Mati ini cuman menerima dan cuman menerima dan menerima. Dia cuman menerima aliran air yang dari mana-mana ngumpul tapi tidak mengalir lagi kemana-mana. Sehingga di sini menjadi tidak ada kehidupan. Berbeda dengan Danau Galilea. Ini mendapatkan aliran dari gunung Sion kalau nggak salah di sana. Kemudian ditampung di Danau Galilea. Kemudian air ini mengalir. Dan ketika mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini loh. Ini yang terjadi. Orang kalau hidup di dalam ketamakan. Yang dimana dia hidup untuk dirinya dia sendiri. Ini sulit untuk diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Karena berkat itu bukan cuma uang kalau saya berkata. Berkat itu bukan cuma mendapatkan apa. Yaitu cuma blessing dan blessing saja, itu bukan berkat kalau menurut saya. Kadangkala saya melihat berkat itu adalah sebuah kepuasan. Di mana melihat yang tadinya orang itu sakit tiba-tiba sembuh. Di mana orang kita lihat orang ini rusak tiba-tiba pulih. Itu adalah kepuasan yang tersendiri. Tidakkah saudara rindu untuk melihat keluarga kita pulih? Adik-adik kita terselamatkan? Punya masa depan yang baik. Bukan cuma dapat uang dan uang saja. Apa gunanya kalau kita ini punya uang untuk memperkaya diri kita, namun kita tidak punya teman, tidak punya sahabat, bahkan tidak punya keluarga. What for? Ini makanya racun hati yang ketiga adalah ketamakan. Solusi dari Yesus adalah jadilah seseorang yang karena kita sudah diberkati oleh Yesus, kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan lihatlah bahwa melalui saudara ada banyak orang diberkati dan melalui saudara orang dapat melihat ada Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian kita. Racun hati yang keempat, ini yang terakhir, adalah jealousy, cemburuan. Di dalam Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam anggota tubuh? Kamu pengen sesuatu tapi kamu gak dapatnya. Kamu membunuh dan cemburu tapi kamu tidak mampu mendapatkannya. Bertengkar dan berperang tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu gak berdoa. Kamu berdoa tapi kamu gak menerima. Sebab kamu berdoa dengan maksud yang jahat. Bahwa kamu akan memakainya untuk apa? Hawa nafsumu sendiri. Anda lihat di sini. Yang keempat racun hati yaitu cemburu. Nah cemburu ini terjadi karena apa? Karena dia melihat ada kekurangan dalam dirinya dia. Ketidakmampuan. Yang lain dapat kesempatan, kok saya nggak dapat. Yang lain dia tinggi, kok saya nggak tinggi. Yang lain bisa sehat, kok saya nggak sehat. Anda lihat yang lain tampilannya bagus, kok saya nggak bagus-bagus tampilan saya. Sehingga dia merasa cemburu. Dan kecemburuan ini membuat hatinya itu menjadi teracuni. Bahaya sekali. Saya mau berkata saudara begini, bahwa Tuhan menciptakan kita ini sempurna, tidak ada yang kurang. Sama-sama katakan, saya orang sempurna. Tulis di kolom komen katakan, aku orang sempurna. Karena Yesus aku orang sempurna. Ada yang disebut sebagai cemburu buta. Anda tahu cemburu buta itu bahkan bisa menghancurkan dirinya dia sendiri. Dia lakukan tindakan yang dia nggak mikir. Gara-gara apa? Cemburu.
Wah, macam-macam. Cemburu itu bukan karena sama pasangan beda jenis gitu aja. Bukan. Tapi tentang harta. Tentang rumah. Ada orang cemburu. Oh, ini rumah saingan saya. Punya rumah lebih bagus. Saya gak habis pikir. Beli langsung rumah tanpa mikir bayarnya gimana. Untuk apa? Supaya saya tidak tersaingi sama dia. Gara-gara apa? Tindakan yang sembrono itu terjadi oleh karena hati yang teracuni. Gara-gara apa? Jealousy. Oleh sebab itu seorang yang dicintai oleh Yesus, berhentilah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan mulai melihat apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ini kalimat keren ini. Mulai melihat apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tidak ada yang kurang dalam saudara dan saya. Saudara ini punya potensi. Anda punya karunia. Anda punya anugerah. Lihat itu semua. Berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya mau berkata begini, konflik yang terjadi di luar, itu terjadi sebelumnya ada konflik yang terjadi di dalam. Saya pikir, tiba-tiba kenapa orang ini langsung melakukan semacam itu. Seketika, seperti gak ada angin, gak ada hujan. Tunggu dulu, sebelum itu terjadi, itu ya sudah ada konflik di dalam dirinya dia yang tidak kelihatan. Makanya tinggal tunggu spray bom aja, tiba-tiba meledak. Oleh sebab itu, ini racun hati yang keempat. Nah, solusi dari Yesus buat kita semua adalah bahwa kita ada ini karena Yesus Kristus. Itu satu dulu. Kita ada di kota itu semua karena Yesus. Anda lahir di dunia ini karena Yesus. Anda berada dalam posisi itu semua karena Yesus Kristus. Nah, solusi dari Yesus yang kedua tentang jealousy ini adalah lihatlah bahwa engkau diciptakan sempurna oleh Yesus. Tidak ada yang kurang. Bahkan Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu kondisi yang sempurna. Duh, kok bisa? Orang aja ngelihatnya orang sempurna itu adalah persepsinya seperti punya tangan, punya kaki. Tapi Tuhan melihat Nick Vujicic itu adalah pribadi yang sempurna. Dan dia bisa lihat itu. Dan dia berkata, syukur saya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dengan begini, saya bisa menjadi dampak bagi banyak orang lebih luar biasa. Dia melihat itu. Kalau kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, kita akan hidupnya luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang gak bisa lihat itu. Itulah sebabnya jangan sampai hati kita ini teracuni oleh yang namanya jealousy. Baik, saya selesaikan di sini. Jangan izinkan hati kita teracuni. Karena ada 4 hal yang dapat meracuni hati kita. Yang pertama adalah karena guilt, rasa bersalah. Solusinya adalah terimalah pengampunan dari Yesus. Semua rasa bersalah tidak ada saat ini juga. Jalan tanpa takut, jalan ke depan tanpa ada rasa tuduhan. Lihatlah masa depan yang cerah Tuhan sediakan dengan sempurna. Racun hati yang kedua adalah anger, amarah. Ya marah, bukan cuma marah. Tapi yang berkepanjangan menghasilkan kepahitan, murka. Solusi dari Yesus adalah mengampuni. Karena Tuhan telah mengampuni kita, mari kita ampuni. Dan lihatlah apapun yang hilang, saya berkata, itu akan balik 10 kali lipat lebih luar biasa. Kalau saudara bisa melihat itu, engkau akan alami dalam Yesus dengan sempurna. Racun hati yang ketiga adalah greed atau tamak. Ya, ngumpulkan terus menerus. Dia pikir blessing itu dia kumpulkan kekayaan. Yang penting saya kaya, uang. Saya berkata tidak. Ini akan dapat menghancurkan diri kita sendiri. Terus solusi dari Yesus bagaimana? Generous giving. Karena Tuhan telah memberi berkat buat kita. Memberi damai sejahtera. Memberikan anugerah. Ya kita jadi berkat bagi banyak orang. Terutama dalam pandemi ini. Kita bukan mengumpulkan buat diri kita. Tapi kita mengumpulkan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga dapat diberkati dengan luar biasa. Racun hati yang keempat adalah jealousy. Cemburu. Ya, solusi dari Yesus adalah lihatlah bahwa engkau seperti apa yang sudah Tuhan ciptakan. Engkau ini sempurna, engkau ini dahsyat, engkau ini luar biasa. Lihatlah, maka engkau tidak akan merasa kurang dibanding-bandingkan dengan orang-orang yang lain. Saya percaya dalam Yesus kita akan terima yang terbaik. Yeshua HaMashiach, bless you.